Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang hukum pewarisan sifat. Sebelum lebih jauh mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat itu diwariskan, coba perhatikan beberapa foto berikut. Adakah kesamaan dari beberapa foto-foto tersebut? Adakah sesuatu yang mirip di antara beberapa foto tersebut dalam satu keluarga ataukah bukan keluarga? Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah tentang istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Antara lain ada parental, filial, genotip, dan juga fenotip. Baiklah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, parental atau P, artinya induk atau orang tua. Yang kedua, filial atau F, artinya keturunan. Macamnya ada dua. Keturunan pertama disebut F1 atau anak. Keturunan kedua atau F2 disebut cucu. Yang ketiga adalah genotip, yaitu sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar, disimbolkan dengan pasangan huruf. Contohnya A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil, A besar, A besar, B besar, B besar, dan A besar, A kecil, B besar, B besar. Yang keempat, fenotip adalah sifat menurun yang tampak dari luar. Contoh, buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, batang tinggi atau batang rendah. Yang kelima, gamet adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Contoh, genotip A besar, A kecil, gametnya adalah A besar dan A kecil. Yang keenam, sifat dominan adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul, disimbolkan dengan huruf besar. Contoh, A besar, A besar, B besar, B besar, dan C besar, C besar. Yang ketujuh, sifat resesif adalah sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak, baru muncul apabila bersama dengan gen resesif lain, disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, dan C kecil, C kecil. Yang kedelapan, sifat intermediate adalah sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara kedua induknya. Yang kesembilan, homozigot adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Contoh, A besar, A besar, A kecil, A kecil, B besar, B besar, atau B kecil, B kecil, serta C besar, C besar, atau C kecil, C kecil. Yang ke-10, heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama. Contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Yang terakhir, alel, yaitu anggota dari sepasang gen. Misalnya R, gen untuk bunga warna merah, dan R kecil adalah gen untuk bunga warna putih. Maka R besar dan R kecil satu sama lain disebut dengan alel atau pasangan. Baiklah, kita masuk pada hukum Mendel. Hukum Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai Persilangan Tanaman. Hukum ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah hukum pemisahan atau segregasi, dikenal sebagai hukum pertama Mendel, berlaku untuk persilangan monohibrid. Yang kedua, hukum berpasangan secara bebas atau yang disebut dengan asortasi,
Dikenal juga sebagai hukum kedua Mendel, berlaku untuk persilangan dihibrid. Gregor Mendel pada tahun 1865 melakukan penelitian tentang persilangan berbagai varietas kacang kapri atau Pisum sativum dengan alasan yang pertama memiliki pasangan-pasangan sifat yang mencolok. Yang kedua, biasanya melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, dapat dengan mudah diadakan penyerbukan silang. Dan yang keempat, segera menghasilkan keturunan. Baiklah, mari kita pelajari tentang persilangan monohibrid dominan, yaitu persilangan dua individu sejenis dengan satu sifat beda. Contohnya, persilangan antara kacang ercis berbunga merah dominan atau M besar dengan kacang ercis berbunga putih resesif atau M kecil dapat dibuat bagan sebagai berikut. Pada keturunan pertama atau F1 dihasilkan individu yang seluruhnya berbunga merah dan bergenotip M besar M kecil karena adanya dominasi penuh dari sifat warna merah terhadap warna putih. Pada F2 atau keturunan kedua dihasilkan individu-individu yang terdiri atas 3 macam genotip, yaitu M besar, M kecil, dan M kecil dengan perbandingan 25%, 50%, 25% atau 1:2:1 dan dihasilkan 2 macam fenotip, yaitu merah dan putih dengan perbandingan 75:25% atau 3:1. Perhatikan gambar dari persilangan tersebut. Persilangan monohibrid intermediate adalah persilangan dua individu sejenis dengan memperhatikan intermediate atau merupakan perpaduan dari kedua induknya. Persilangan antara bunga warna merah dengan warna putih akan menghasilkan bunga warna merah muda dengan perbandingan genotip akhir 1:2:1. Contoh yang kedua, kucing hitam disilangkan dengan kucing putih. Maka hasil persilangannya adalah menghasilkan warna bulu kucing abu-abu dan juga bulu kucing hitam dan putih dengan perbandingan 1:2:1. Berikutnya adalah persilangan dihibrid, yaitu persilangan dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat beda. Soal berikut. Kacang ercis bulat kuning atau B besar K besar disilangkan dengan kacang ercis kisut hijau atau B kecil K kecil menghasilkan gamet B besar K besar dengan B kecil K kecil. Fenotip pada turunan pertamanya adalah 100% bulat kuning atau B besar B kecil K besar K kecil. Jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan turunan kedua atau F2 dengan perbandingan 9:3:1. Artinya bulat kuning 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3, dan kisut hijau 1. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.